Ya, dialog kita lanjutkan kembali, Mas Wawan. Ini kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Rizal dan juga Bang Bara tadi. Kalau Bang Bara melihat bahwa seperti yang saya simpulkan bahwa Prabowo lebih banyak memprioritaskan soal ekonomi, bicara soal ketahanan nasional. Apakah ini memang lebih tepat memang dimulai dari sana atau bagaimana menurut Anda? Ya memang sistem pertahanan itu membutuhkan topangan dana yang besar, tidak sedikit ya. Makanya pembangunan ekonomi selalu beriring dengan pembangunan militer. Mengapa? Karena kayak Cina misalnya, dia diperkuat begitu militernya untuk bisa mencegah justru ancaman-ancaman untuk penggerogotan kekayaan. Dia betul-betul didetek, dijejak dan juga dikejar kalau terjadi sesuatu. Amerika pun sama. Dia mencoba untuk membangun militernya setangguh-tangguhnya untuk bisa membendung ancaman-ancaman demi kepentingan. Kalau kita membangun hal-hal seperti itu kan sebetulnya karena kita melihat ancaman sebetulnya Mas Wawan. Kalau Indonesia sendiri ancamannya ancaman itu kadang bisa laten, bisa langsung tidak terjadi pendadakan, bisa juga lewat infiltrasi. Yang paling berbahaya infiltrasi karena yang menghantam itu dari luar, tapi dia menyusup lewat orang dalam. Kita ancaman separatis nyata, kemudian juga dari negeri sebelah. Ancaman separatis itu nyata. Nah, ini kurang dibahas sebetulnya pada sama debat sekali tidak dibahas kemarin itu. Dan separatis terus bergerak membuka pos-pos diplomati versi mereka di sejumlah negara. Dan ada yang membantu poros itu. Demikian juga yang teroris itu ternyata sekarang mulai juga berkolaborasi dengan mereka itu. Dan kita sadari bahwa ada celah-celah di mana penyelundupan senjata lewat wilayah-wilayah yang tidak terjaga. Karena memang luas wilayah kita itu luas, panjang daratannya itu 81.000 km. Maka ini memang masalah tersendiri. Ini harusnya menjadi pembahasan sebetulnya dalam debat semalam ya. Nah ini kira-kira kenapa tuh Mas Rizal? Ini kok Jokowi juga tidak terlalu membahas soal ini? Justru Pak Jokowi memberi kesempatan untuk masuk kepada pembahasan mengenai persoalan itu ketika Pak Jokowi bertanya kepada Pak Prabowo kan, apa menurut Pak Prabowo yang menjadi ancaman bagi ancaman keamanan bagi Indonesia gitu kan. Ya, tapi kan kembali seperti yang disampaikan oleh Mas Bara tadi ya, lebih berbicara tentang poverty sebagai ancaman di sana. Padahal kalau dari Pak Jokowi, visi misi Pak Jokowi JK itu tampak sekali ya bahwa memang untuk 5-10 tahun ke depan kita melihat yang menjadi persoalan-persoalan utama itu lebih pada dua hal ya. Yang pertama itu apa yang kita sebut sebagai ancaman non tradisional yang berbasis maritim. Kita itu kan sangat rentan terhadap yang namanya perdagangan manusia, terhadap bajak laut, terhadap illegal fishing, ya, terhadap disasters dan sebagainya. Ini yang terus kita hadapi gitu 5 tahun ke depan. Nah, ancaman kedua memang ada yang bersifat lebih konvensional, lebih tradisional seperti misalnya ya tadi pelanggaran wilayah, ya intrusions dari kapal-kapal asing dan sebagainya. Gitu. Nah, masalah separatis tidak dibahas. Itu bagian dari yang kita sebut sebagai non tradisional. Kenapa ancaman itu menjadi pertanyaan? Kenapa tidak menjadi pernyataan sebetulnya itu? Ya kembali lagi pemaparan itu kan memerlukan sebuah kerangka yang logis ya, yang terutama apa yang harus disampaikan dalam waktu 4 menit misalnya. Ya. Jadi dalam konteks itu saya kira secara conscious, secara sadar Pak Jokowi mengambil isu pentingnya pertahanan negara, dan itu tidak berarti aspek ketahanan nasional lain itu tidak penting gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu pertimbangan misalnya akan ada debat khusus mengenai energi dan sebagainya, jadi waktu yang begitu singkat kita ingin lebih fokus ya kepada persoalan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam konteks politik internasional lantas kaitannya dengan pertahanan negara. Bang Bara, tanggapannya soal ini? Ya, memang gini, artinya kan memang ancaman itu bisa bermacam-macam, dan saya setuju, Pak tadi malam juga dikatakan setuju, saya juga setuju dengan saya Bang Rizal. Memang ancaman non-tradisional berhubungan dengan maritim ya, dan ini memang meningkat akhir-akhir ini soal illegal fishing, soal intrusion atau trespassing dari kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia. Ini adalah hal-hal yang memang harus disikapi. Memang pada akhirnya yang menentukan itu adalah bagaimana kesiapan kita. Kesiapan kita itu juga berhubungan dengan capacity kita soal pertahanan. Nah itu juga pada akhirnya yang menentukan adalah bagaimana kita bisa memodernisasi equipment kita, barang-barang alat-alat militer kita kan. Nah itu semua pada akhirnya berhubungan dengan budget. Apakah kita mempunyai uang yang cukup misalnya untuk membangun misalnya suatu coast guard baru ya, suatu
suatu kesatuan penjaga pantai atau penjaga laut ya. Kalau di Amerika itu ada namanya Coast Guard yang terpisah dari angkatan laut ya. Kalau di sini kita punya angkatan laut, tapi apakah kita membangun Coast Guard terpisah dari angkatan laut ataupun di bawah angkatan laut, yang penting memang kita perlu ada empowerment ya, meningkatkan kapasitas dari pengamanan laut kita. Nah semua itu kan memang ditentukan oleh bagaimana kita bisa mengalokasikan uang di dalam budget kita ya untuk defense spending yang jauh lebih besar. Pada akhirnya itu memang ekonomi yang menentukan. Artinya tetap kita harus kembali ke sana ya? Iya. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut.